pembelajaran diri dan pertumbuhan pribadi dari coaching menurut Grant. Lalu coaching juga sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya menurut Whitmore, dan coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Jadi kata kuncinya dari coaching ini adalah bagaimana kita yang akan dicoba untuk dikader sebagai coach itu untuk bisa memfasilitasi atau bisa membuka potensi atau memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi para coach gitu. Jadi pada prinsipnya kita bukan memberi solusi, tapi kita menstimulus para coach yang nanti akan menjadi bimbingan atau menjadi coach kita untuk bisa mengoptimalkan solusinya dari dirinya sendiri. Next. Nah, untuk dalam proses coaching dalam dunia pendidikan kita akan coba bahas selanjutnya. Silakan dilanjutkan Pak Ridwan. Nah, sebelum kita masuk ke praktek, penting bagi kita untuk memahami bagaimana coaching ini berlangsung, bagaimana kita berpikir sehingga ada sebuah istilah yang namanya paradigma berpikir coaching. Ada 4 hal setidaknya. Yang pertama, paradigma berpikir coaching ini yang pasti ini harus berfokus coaching. Ya, fokusnya pada coaching, bukan pada coach atau bukan pada saran yang diberikan. Lalu harus bersikap terbuka dan ingin tahu. Jadi coach itu harus benar-benar bisa menggali, harus benar-benar ingin tahu atas permasalahan coachingnya. Lalu juga harus memiliki kesadaran diri yang kuat serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Karena memang prinsip coaching ini bergerak dari masa kini ke masa depan. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah next. Kalau kita terjemahkan satu persatu dari 4 poin di atas, fokus pada coaching ini intinya kita mengembangkan kompetensi rekan sejawat kita, memusatkan perhatian kita pada rekan yang akan kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Jadi memang benar-benar fokus kepada coachingnya. Yang kedua adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Ini maksudnya adalah bahwa kita sebagai coach itu harus mampu menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Kita harus mampu menangkap adanya emosi, energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan. Dan ini tentu akan semakin kuat ketika kita seringkali melakukan proses coaching ini dengan jam terbang yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah yang ketiga, bersikap terbuka dan ingin tahu. Maksudnya ini adalah bahwa kita harus bersikap terbuka pada pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang kita kembangkan. Kita tidak menghakimi, kita tidak menganggap semua langkahnya misalkan adalah sebuah kesalahan. Kita tidak memberikan adjustment, kita juga tidak memberikan assumption gitu ya, dan juga kita berusaha untuk menganalisis pemikiran coaching kita. Maksudnya seperti itu. Lalu juga mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang. Sebelumnya Pak Ridwan belum selesai, mampu menerima pemikiran orang dengan tenang dan tidak menjadi emosional. Jangan sampai pada saat proses coach malah coachnya emosional dengan jawaban-jawaban dari coachingnya. Selanjutnya yang ketiga, tetap menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat orang lain memiliki pemikiran tertentu. Jadi memang kita harus mendalami dan memang betul-betul fokus kepada coaching. Yang keempat adalah selanjutnya mampu melihat peluang baru di masa depan. Coaching mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan. Karena apapun situasinya saat ini yang masih bisa diubah adalah masa depan, bukan masa lalu. Jadi coaching ini berfokus pada berfokus untuk mendorong seseorang agar bisa berfokus pada solusinya, bukan pada masalahnya, gitu ya. Kira-kira seperti itu paradigma berpikir coaching, gitu ya. Selanjutnya dalam proses percakapan coaching nanti ada setidaknya 3 prinsip coaching yang perlu kita sampaikan yang tadi sudah dijelaskan. Jadi tidak akan kita jelaskan lebih detail bahwa kita harus berprinsip pada saat melakukan coaching adalah prinsip kemitraan antara coach dengan coachee, proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Selanjutnya adalah alur yang akan digunakan pada proses coaching tentu menggunakan alur Tirta seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mei di kelompok awal, yaitu bagaimana kita menentukan tujuan kita, lalu bagaimana si coach mampu mengidentifikasi masalah, lalu bagaimana coach bisa menggiring coachee agar mampu menimbulkan atau memunculkan rencana aksinya sendiri sampai pada tahap tanggung jawab, ya. Kira-kira seperti itu.
Selanjutnya, nah ini tadi yang disampaikan Tirta, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya kira ini menjadi hal yang sudah tertanam di kita semua, di teman-teman semuanya terkait konsep atau alur kita ini pada saat proses coaching. Maka penting saya kira momen ruang kolaborasi ini, momen praktik ini untuk kita belajar memahami bagaimana proses coaching itu berlangsung. Selanjutnya, Pak Ridwan. Nah, ini sebelum ke sini Pak Ridwan, sebelumnya saja, karena alur Tirta ini sudah disampaikan, maka setelah slide ini nanti akan saya persilahkan atau perkenankan Ibu Yayah dan Ibu Teti selaku coach dan coachee untuk menyampaikan sebuah skenario coaching yang dimana insya Allah nanti Bu Yayah dan Bu Teti akan menuliskan permasalahan Bu Teti tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa Bu Yayah kami pilih? Karena Bu Yayah saat ini telah menjadi kepala sekolah, saya kira insya Allah sudah mampu untuk memberikan proses coaching dengan baik ya. Karena memang pada akhirnya juga ini akan mengarah kepada coaching dalam supervisi akademik. Kepada Bu Yayah dan Bu Teti selaku coach dan coachee dipersilahkan. Terima kasih Patrick. Saya masih nungguin coach saya sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kami mulai aja? Iya. Silakan. Ya. Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf nih sebelumnya, apakah Ibu sekarang sedang sibuk? Enggak, Bu Teti. Ada apa ya? Kalau Ibu lagi nggak sibuk, saya mau ngobrol Bu, mau sedikit curhat-curhat gitu. Boleh Bu? Boleh sekali. Apa yang ingin Bu Teti sampaikan hari ini? Jadi saya tuh sebenarnya sedang bingung Bu ya, mengenai cara untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi berdasarkan pembelajaran yang sudah pernah saya terima gitu Bu dalam pendidikan guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita harus bisa melayani kebutuhan siswa ya Bu ya. Ya, betul. Tapi dalam hal ini saya mengajar di kelas yang jumlahnya 40 siswa dengan beragam kebutuhan gitu Bu. Saya masih bingung bagaimana menerapkannya supaya kebutuhan siswa saya itu terpenuhi dan pembelajaran tetap efisien gitu Bu. Baik Bu Teti. Kenapa Bu Teti bisa bingung dengan pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu Teti? Dan setelah Bu Teti memilih saya dan kita berbincang-bincang, sebetulnya hal apa yang ingin Bu Teti harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan pencerahan ya Bu ya, dan pandangan gitu bagaimana sebaiknya mengelola kelas dengan jumlah besar dan kebutuhannya juga beragam, tapi juga dari sisi waktu tetap efisien gitu, karena kan dalam pembelajaran saya dibatasi hanya 2 jam pembelajaran ya Bu ya, 40 kali 2 gitu, tapi di situ saya juga sudah pernah melakukan tes gaya belajar Bu, kebutuhan siswanya beragam mulai dari kinestetik, visual, auditori gitu. Jadi gimana ya Bu ya menerapkan supaya tetap efisien dalam waktu yang ada, tapi anak terlayani gitu berdasarkan macam-macam gaya belajarnya. Ya, jadi Ibu tadi sudah mendengar ya permasalahan Bu Teti, dan Bu Teti sudah bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang Bu Teti hadapi. Nah,
sebetulnya dari permasalahan tersebut, Bu Teti bisa menceritakan sebetulnya penyebab masalah tersebut apa ya? Mengapa Bu Teti tadi belum bisa membagi waktu ya dalam waktu 2 jam dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Jadi apa saja yang menjadi penyebab dari masalah Bu Teti tersebut? Bisa diceritakan kepada saya? Ya. Ya. Jadi penyebab masalah tersebut tadi Bu Teti sudah sampaikan. Sebenarnya seberapa besar sih harapan Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu ini? Nah, setelah Ibu tahu beberapa penyebab permasalahan ini, apa langkah konkret Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Jadi solusi-solusi apa yang akan Ibu lakukan sehingga pembelajaran yang berdiferensiasi yang Ibu harapkan itu bisa tercapai? Ya. Ya, betul. Nah, Ibu, sekarang menurut Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah yang akan diterapkan nanti? Alhamdulillah. Baik sekali Bu Teti, berarti tadi kita sudah Bu Teti sudah memperbincangkan permasalahan Bu Teti dan dari perbincangan kita ini bagaimana perasaan Bu Teti sekarang kira-kira? Ya, sama-sama Bu Teti, saya sangat mengapresiasi Bu Teti masih dengan saya masih bisa sharing. Mudah-mudahan kita sama-sama ke depan bisa meningkatkan mutu pembelajaran kita di masa yang akan datang. Nah, Bu Teti, rupanya mudah-mudahan yang kita ceritakan, Bu Teti ceritakan hari ini juga membuat pembelajaran saya dan yang lainnya juga. Dan mudah-mudahan Bu Teti juga semakin sama-sama bisa paham dan bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Terima kasih Bu Teti. Hari ini kita bisa masuk ke kelas lagi ya, karena masih ada jam kelas ya. Oke.
Sudah itu saja. Boleh Bu Teti, jadi kita bisa sharing dengan guru-guru yang lain juga boleh, dengan saya juga boleh, kita dengan siapapun, yang penting segala permasalahan kita bisa selesai. Itu sama-sama Bu Teti. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya. Nggak dicatat. Sepertinya Bu Yaya dan Bu Teti berbegan. Tapi anak nih lagi panas. Ya, berarti Bu Yaya, Bu Teti atas praktik coachingnya ya. Ya teman-teman semuanya, mungkin tadi juga sesuai yang telah disampaikan, perlu juga ada refleksi ya, yang refleksi yang sifatnya jujur gitu dari Bu Teti dan dari Bu Yaya. Yang pertama memang pengen ditanyakan nih pertama kepada Bu Yaya dulu kali ya, atau bolehlah Bu Yaya dan Bu Teti nanti yang langsung menjawabnya. Kira-kira untuk refleksinya yang pertama nih buat Bu Teti misalkan, Bu, rasanya gimana Bu saat di coaching? Biasa aja atau bagaimana Bu, atau senang? Boleh Bu, boleh. Oke, menurut Bu Teti atau Bu Yaya, boleh siapapun yang menjawab, kira-kira ada hal yang perlu ditingkatkan nggak dalam proses coaching yang tadi? Nanti baru saya tanya teman-teman yang lain ya. Ya. Mangga Bu, silakan. Oke. Menurut saya memang intinya sebetulnya ya sebagai coach itu memang kita butuh orang yang memang harus lebih memahami sebetulnya, lebih banyak pengetahuan sebetulnya. Jadi ketika kita sharing pendapat dengan orang, memang kita kan harus bisa memilih ya, kira-kira orang tersebut bisa mengarahkan kita mengarahkan untuk menemukan solusi dari permasalahan kita sendiri. Mungkin memang tadi betul kata Bu Teti, kita refleks, kaku, sebetulnya enaknya memang tidak seperti ini ya, enaknya kita itu kayak luring ya. Kalau luring kayaknya lebih rileks, karena mungkin mudah-mudahan sih kalau kita coach tidak di jagat maya gitu, kayaknya lebih rileks, terus permasalahan itu mungkin bisa terangkat. Jadi mungkin dari pembendaharaan kata atau dari pertanyaan seorang coach memang harus bisa mengarahkan itu tadi. Jadi bisa menggali apa yang menjadi permasalahan yang ada dalam diri coach itu. Oke. Kalau dari proses coaching tadi Bu, yang dianggap Bu Yaya sudah baik apa Bu kira-kira? Apa ya? Ketika kita sudah bisa menemukan tadi yang baik itu ketika kita sudah membawa coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu intinya. Oke, jadi kalau tadi yang baik adalah ketika coach sudah mampu mengarahkan coachnya untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari idenya dari coachnya Bu ya. Iya betul. Oke, selanjutnya mungkin ini yang terakhir Bu, sebagai sebuah refleksi, kira-kira apalagi bukan memang sudah jadi kepala sekolah ya Bu ya, kira-kira dalam proses nanti ke depan apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki hal-hal tadi yang dirasa masih kurang baik, bagaimana Ibu memperbaiki atau meningkatkannya Bu? Ya, sesuai dengan pengalaman saya sebetulnya tadi ketika guru-guru akan disupervisi ya, akan di coach itu sebetulnya mereka sebetulnya kurang maksimal dalam arti apa? Ketika mereka padahal sudah terbiasa belajar, mengajar di kelas, tapi ketika akan di coach, akan disupervisi, mereka merasa tegang gitu ya. Jadi sehingga sebetulnya ketika mereka di coaching juga tidak tereksplor semua gitu. Kadang ada yang tidak secara langsung dibuka semua, jadi ada yang masih ditutupi gitu ya. Karena mungkin itu mereka khawatir gitu akan salah, padahal intinya dari
dari coach itu kita harus saling terbuka, apapun permasalahan yang ada itu memang harus dijelaskan. Kemudian setelah kita menemukan masalah itu dan menemukan solusinya juga, itu harus berkesinambungan, harus berkelanjutan. Jadi tidak akan berkembang kalau kita hanya sampai di situ saja, gitu saja. Berarti bagian dari tanggung jawab ya Bu ya dalam konsep Tirta yang terakhir ya Bu. Iya betul. Oke, ya. Terima kasih Bu Yayah dan Bu Teti. Mungkin sebelum saya close ada yang ingin disampaikan dari Pak Ridwan dan Pak Apipi. Dipersilahkan. Ada yang disampaikan? Pak Apipi dan Pak Ridwan mungkin sebelum saya close. Cukup Pak. Dari saya nggak ada memberikan refleks. Kenapa? Dari Pak Apipi cukup? Cukup Pak. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi sebelum saya tutup mungkin saya minta feedback dari Bu Haji atau ditutup dulu atau feedback dulu Bu Haji? Tutup dulu. Oke, teman-teman terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Semoga sedikit praktek ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama agar kita mampu meningkatkan skill coach kita pada saat nanti suatu saat nanti waktunya ataupun nanti pada saat kita, karena proses coach ini belum tentu dilakukan hanya pada saat kita menjadi kepala sekolah atau pengawas dan yang lainnya teman-teman ya, bisa jadi memang coach ini bisa dilakukan bahkan tanpa kita menjadi siapapun ya, proses coaching ini bisa kita lakukan karena ada rekan sejawat yang ada di dalam sekolah kita. Begitu teman-teman, semoga bisa semoga bisa dipahami, semoga bisa menjadi manfaat buat kita. Terima kasih, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah menyelesaikan tugas negaranya, mempresentasikan hasil diskusi yang tadi malam ya, tentang praktek coaching. Baik, saya akan mencoba memberikan di sini penguatan terhadap praktek coaching yang sudah Bapak Ibu CGP hebat tampilkan. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi luar biasa sekali Bapak Ibu hanya dalam waktu dan tempo yang sangat singkat sudah bisa memperlihatkan seperti apa kegiatan coaching itu. Di mana pemahaman kita diawali dari mengetahui dulu apa sih itu coaching, tadi sudah dijelaskan juga, kemudian tujuan coaching, kemudian peran-peran dari masing-masing coach itu seperti apa, coach itu harus seperti apa, dan itu semua harus terangkum dalam mindset kita, dalam pemikiran kita, sehingga nanti pada prakteknya Bapak mengimplementasikan ini semua Bapak Ibu sudah paham betul ya. Nah, yang saya garis bawahi tadi ada Bu siapa? Bu Yayah mengatakan bahwa seorang coach itu dibutuhkan yang betul-betul paham. Betul. Karena walaupun dalam prakteknya, manakala seorang coach itu sudah bertemu dengan coachee, dia harus memposisikan diri sejajar, mitra, setara, tidak menyela, tidak memberikan solusi, tidak memberikan jawaban-jawaban. Itu hanya perannya saja di proses coaching. Di belakang layar, jejak rekam dia, posisi dia sebagai coach itu, tetap dia harus punya keilmuannya yang lebih tinggi. Itu yang kita rasakan hasil refleksi hari ini. Kenapa? Kalau seorang coach tidak tahu bagaimana prediksi ataupun harapan-harapan di masa depan, tentunya dia tidak akan memberikan arahan tuntun atau tidak bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali ide dari coachee. Nah, si coach juga dibutuhkan yang stabilitas emosional controllingnya bagus, karena dia tadi kalau dia greget misalnya mendengar cerita coachee, dia bisa saja memotong pembicaraan atau tidak sadar dia memberikan solusi atau tidak dia
ya hadir sepenuh hati karena greget dengan cerita-cerita yang kok ini ceritanya nggak ini amat gitu. Nah itu sekali lagi emosional emosional controlling kita diuji di situ. Artinya juga bahwa tingkat kedewasaan kita sebagai coach itu memang dibutuhkan ya. Kemudian untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot pun itu butuh keterampilan untuk menggali seseorang yang disebut coach agar dia mau bercerita, mencari solusi sendiri, kemudian mengingat apa nih yang harus sebaiknya dia lakukan. Itu kan munculnya setelah si coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membuat si coach itu tersadar. Jadi posisinya sekali lagi dari dia tidak sadar menjadi sadar, dari dia tidak paham menjadi paham, dari dia tidak yakin menjadi yakin. Bukan dari dia tidak bisa menjadi bisa, bukan. Karena kaitan dengan coaching itu bukan ada di labeling knowledge. Kalau tidak bisa menjadi bisa itu kan biasanya lebih ke pengetahuan. Tetapi ini kepada psikologis, kepada sense, kepada rasa, kepada sikap. Sehingga hasil sebuah coaching itu dia adalah berupa yang tadi, adanya perubahan yang tidak yakin menjadi yakin, adanya perubahan yang tadinya tidak mau menjadi mau. Selama ini ngajar kita cuek aja bawa buku, memindahkan apa yang isi buku ke siswa, mentransfer. Nah, setelah kita merasakan ternyata ini seperti ini bertahan begini kurang baik, kita melakukan kegiatan coach dengan cara mendatangi coach itu ya, seorang coach, akhirnya kita tersadar. Jadi dari tidak sadar sadar, dari tidak mau menjadi mau, menggunakan media pembelajaran, menggunakan misalnya referensi lain. Dan tujuan dari coaching itu sendiri Bapak Ibu juga harus tahu, yaitu coach itu harus bisa mengantarkan. Berarti kalau mengantarkan ada perubahan posisi yang tadinya tadi, mengantarkan dari posisi semula ke posisi yang sesuai dengan tujuan si coach itu. Tuh, yang kedua, kegiatan coaching itu bermacam-macam. Ada yang tujuannya ingin meningkatkan kompetensi mutu dari si guru, ada juga yang menolong manakala si guru menemukan sebuah kendala atau tantangan. Nah, kalau tadi misalnya ada guru yang awalnya dia ngeluh tidak bisa menguasai kelas atau tidak bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi, kita berarti si coach itu mengarahkan, tentunya ada rasa terima kasih dari si coach karena dia akhirnya tersadar bahwa sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu gampang, mudah, yaitu dengan cukup dengan begini. Tapi ketika si coach menginginkan dia misalnya terampil di IT, menginginkan dia menemukan pembelajaran dengan model yang lebih mengaktifkan siswa tanpa ada pengalaman yang dianggap bagi dia sebuah kendala, itu larinya ke peningkatan mutu, peningkatan kompetensi, sehingga akhirnya dia tergerak untuk yang tadinya tidak biasa pakai IT, dia menggunakan IT. Yang tidak biasa dia pakai strategi pembelajaran yang cooperative learning, dia biasanya individual aja, yang ceramah saja, yang konvensional saja. Akhirnya dia mau buka-buka, searching, mana nih pembelajaran yang cocok dengan muatan materi A. Oh, ternyata ini pakai model cooperative learning-nya, yang cooperative learning mau apa ya, misalnya yang mau HDHT atau mau snow yang bola salju itu, yang menggelinding, yang tim ahli itu misalnya snowball ya. Itu kembali dari kesadaran dari seorang coach setelah melakukan perbincangan dengan coach, padahal si coach tidak memberikan solusi apa-apa, hanya menuntun, mengarahkan, memberikan pertanyaan yang tadi sekali lagi, inilah sosok dari seorang coach yang harus betul-betul orang yang memang kita percaya. Walaupun sekali lagi dia ketika pelaksanaannya tidak menggurui, tidak memotong, tidak so pinter gitu.
Dan semua itu dilakukan oleh seorang coach karena dia menyadari sebuah arti kenyamanan. Kalau misalnya kita menonjolkan posisi kita, ini saya ini pengawas, saya ini golongannya sudah 4C, 4D misalnya. Saya mau meng-coach guru yang baru lulus P3K misalnya. Kita langsung mempertontonkan posisi kita, itu tidak akan terjadi proses coaching yang baik. Kenapa? Karena ada jurang pembatas. Si coachnya itu merasa dia orang hebat. Nah, itu hindari. Walaupun siapapun kita, mau jenderal pangkatnya, mau apa, kalau mau melakukan kegiatan coaching, kita tanggalkan semua itu, kita lepaskan semua itu. Karena yang kita hadapi adalah seorang coach yang butuh kemitraan, yang butuh kolaborasi, yang butuh diperhatikan secara lebih fokus oleh kita. Nah, baik Bapak Ibu CGP Hebat dan juga Bapak Ibu PP, mudah-mudahan penjelasan saya terkait dengan coaching itu sudah bisa dipahami, remang-remang ya Bona ya. Halo, semuanya diam, merenung. Semuanya terdiam. Makasih jempol-jempolnya, makasih jempolnya. Ya itu tadi Bapak Ibu, tapi insya Allah seiring waktu berjalan kita masih terus berdiskusi untuk hal ini, untuk mencari yang sebenarnya yang coaching kayak gimana bagusnya itu nanti kita akan temukan di titik tertentu ya, di hari, tahun, bulan yang mana kita tidak tahu, berproses saja. Nah, sekarang berlanjut ke sesi berikutnya Bapak Ibu, bahwa setelah kegiatan hari ini